Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada siswa-siswi SMP Muhammadiyah ya, kelas 7, baik kelas 7A, 7B dan 7C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video pembelajaran ya, suatu video pembelajaran matematik ya. Yang mudah-mudahan apa yang saya buat ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah secara mandiri ya. Oke lah. Untuk itu kita langsung saja ya mulai proses pembelajaran ini. Sebelum proses pembelajaran ini kita mulai, baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali dengan baca basmalah dan doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. Kalian sebagai siswa bisa kalian terima ilmunya dengan baik, bisa serap ilmunya dengan baik ya, sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Dan juga saya sebagai pengajar juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ilmu. Baik, sebelum dimulai juga saya tak lupa ingatkan kepada siswa-siswi sekalian ya, siswa-siswi SMP Muhammadiyah untuk senantiasa tetap ya kita menjaga protokol kesehatan ya, tetap menjaga protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan tersebut ya, Allah menjaga kita dari segala macam penyakit ya, khususnya penyakit COVID-19 yang sekarang memang sedang masih wabah di negeri ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala penyakit ini segera menghilang khususnya dari negeri kita, sehingga kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa, khususnya kalian sebagai siswa bisa kembali lagi ke sekolah, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, belajar seperti sedia kala gitu kan. Ya, baik. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa video ini saya buat mudah-mudahan membantu kalian dalam belajar, khususnya belajar mandiri di rumah ya. Dan yang akan saya gunakan bukunya itu adalah buku matematika SMP kelas 7 semester 1 ya. Jadi buku ini ya. Jadi mungkin kalian sudah memiliki semua buku matematika kelas 7 ya. Jadi yang akan saya bahas itu adalah di buku ya, karena mungkin pasti semua dari kalian sudah memiliki buku ini ya, sudah memegang. Jadi sambil kalian mendengarkan apa yang saya jelaskan ya, kalian juga sambil membuka buku paket yang kalian miliki ya. Jadi sebelum kita mulai juga silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu fisik kalian, mental kalian, siapkan alat-alat tulis ya, seperti buku ya, buku paket yang tadi sudah saya sebutkan, buku tulis ya kan, alat-alat tulis baik pulpen, pensil dan lain sebagainya ya, untuk mendukung pembelajaran ini. Jadi apa yang penting itu kalian catat sehingga bisa kalian pelajari kembali setelah pembelajaran ini. Baik, langsung saja silahkan kalian buka ya bukunya, buku paket, buku semester 1 ya. Jadi jangan sampai kalian yang ada di pegang oleh kalian itu buku semester 2 ya. Silahkan lihat dulu ya, matematikanya itu adalah matematika kelas 7 semester 1 ya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Nah, silahkan kalian buka bab pertama ya, yang akan kita pelajari yaitu tentang bilangan ya, tentang bilangan, yaitu di halaman pertama, halaman 1 ya. Tentu terkait dengan bilangan ini tentu bukanlah hal yang asing bagi kalian ya. Sekarang kalian sudah kelas 7 SMP, di tingkat sebelumnya ataupun di SD kalian tentu mengenal gitu kan ya, yang dinamakan dengan bilangan ya, tentu sudah tidak asing lagi ya. Jadi matematika ini merupakan
materinya kelanjutan dari tingkat sebelumnya. Jadi makanya untuk belajar matematika ini pelajaran-pelajaran dasar ya yang sudah kalian dapatkan di SD itu harus tetap kalian pahami, harus tetap kalian kuasai, yaitu karena itu sebagai modal kalian untuk mempelajari materi-materi matematika di kelas 7 ini ya. Jadi seperti materi bilangan ini tentu kalian sudah dapatkan gitu kan, konsep-konsep dasar di SD. Nah, jadi di kelas 7 ini mungkin tinggal melanjutkan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kalian dapatkan dan dengan memperdalam kembali materi yang sudah kalian dapatkan di sekolah dasar ataupun di SD. Ya, sambil kalian buka di halaman ke-5 ya, kita akan belajar bagaimana membandingkan bilangan bulat ya, membandingkan bilangan bulat ya. Situ terlihat di kegiatan 1.1 ya di halaman 5. Ayo kita mengamati. Di situ kita disuguhkan oleh suatu gambar ya, peta ya, suatu gambar. Terlihat di situ ada bilangan ya, ada bilangan ya. Ini merupakan pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT ya, atau GMT ya, Greenwich Meridian Time ya. Jadi ini merupakan jadi waktu dunia ini misalkan kota Greenwich ini diibaratkan suatu titik acuan. Jadi ya dalam matematika misalkan itu merupakan titik nol ya. Jadi kota Greenwich ini dijadikan oleh dunia sebagai titik acuan ya. Jadi itu merupakan titik nol ya. Jadi misalkan di kota Greenwich tersebut adalah pukul 00 ya, pukul 00, maka bisa kalian lihat di situ ada garis ya, ada bilangan ya, ada titik 0, kita tarik ke atas itu ada kota Greenwich ya. Jika kita ingin mengetahui di Indonesia misalkan, khususnya misalkan di kota di Pulau Jawa ya, bisa kalian lihat itu Indonesia di sebelah kanan ya. Pulau Jawa itu berada di plus 8 atau di satuan pos 8 sebelah kanan ya, tarik ke atas, yaitu kurang lebih ada di satuan ke-8 ya. Jadi artinya ketika di kota Greenwich berada pada pukul 00, maka di Pulau Jawa ya, di negara Indonesia itu berada pada pukul 8 ya. Jadi tinggal ditambahkan dengan 8 ya. Misalkan di kota Greenwich itu misalkan berada pada pukul 3 misalkan pukul 3, maka di negara Indonesia khususnya Pulau Jawa tinggal kita tambahkan positif 8 ya. Jadi pukul 3 di negara Greenwich, maka di Pulau Jawa itu tinggal ditambahkan 8, maka 3 tambah 8 artinya pukul 12 di negara Indonesia khususnya di Pulau Jawa ya. Begitupun ketika kita ingin mengetahui waktu di sebelah kiri ya, sebelah kiri gambar itu misalkan di negara mana ya, yaitu kita tinggal menambahkan sesuai dengan bilangan yang ada di gambar tersebut ya. Inilah salah satu contoh penerapan bilangan bulat ya dalam kehidupan kita ya. Tentu kalian juga bisa mencontohkan contoh-contoh lain ya kan, contoh-contoh lain yang tentu berkaitan dengan bilangan bulat yang bisa kalian cari, bisa kalian sebutkan ya. Kita langsung saja ke halaman berikutnya di halaman 6 ya. Di halaman 6 silakan kalian buka bukunya ya. Di situ terlihat ada gambar ada gambar termometer ya, ada gambar termometer ya. Di termometer tersebut bisa kita lihat ada suatu angka ya, ada suatu angka ya, ada titik 0 ya, ada titik 0, ada bilangan positif ya. Yang di atas 0 itu menandakan bilangan di atas titik 0 ya. Lalu yang di bawah titik 0 itu menandakan titik beku gitu kan, titik di bawah 0 ya. Jadi semakin dia suhunya itu menjauhi 0, di atas 0, maka itu suhunya semakin panas ya. Tapi ketika suhunya itu adalah di bawah 0, semakin dia menjauhi ke bawah ya kan, semakin menjauhi 0 di bawah 0, maka tentu itu suhunya semakin dingin ya. Ini salah satu lain dari penerapan
bilangan bulat di kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang kedua itu adalah dalam termometer ya. Dalam termometer kita ada bilangan ya kan, ada bilangan 0 ya, di atas 0 itu kita namakan dengan bilangan positif ya, di bawah 0 di garis termometer itu kita sebutkan dengan bilangan negatif, atau di bawah 0 ya, suhu di bawah 0 itu berada pada titik beku itu ada di 0 derajat ya, di 0 derajat, di bawahnya itu semakin dingin ya. Nah, jadi secara garis besar itu kan bahwa dalam bilangan bulat ya, dalam bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian ya, ada titik 0 ya, itu bisa kalian sambil dilihat, itu ada garis bilangan ya, ada garis bilangan ya, di tengah-tengahnya itu adalah titik 0 ya, di sebelah kanannya itu adalah dia bernilai positif ya, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sebelah kiri 0 itu ada bilangan bernilai negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya ya. Jadi bilangan bulat itu secara garis besar ada bilangan 0 ya, ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif ya. Nah, yang selanjutnya bagaimana kita membandingkan dua bilangan bulat ya. Jika kita membandingkan bilangan bulat yang angkanya itu tidak terlalu besar atau yang angkanya relatif kecil, tentu ini akan mudah kan bagi kita kan. Misalkan angkanya itu masih di bawah 10 ya, angkanya di bawah 10, misalkan kita membandingkan 3 dan 2 ya, membandingkan angka 3 dan 2, tentu kita langsung mengetahui bahwa 3 itu pasti lebih besar daripada 2 ya. Saya sambil jelaskan di sini ya. Jadi kita tahu bahwa bilangan bulat ini terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Di sebelah kiri 0 dan bernilai negatif dan seterusnya ya. Jadi ketika kita ingin membandingkan ya angka angka ini ya, jadi ketika bilangannya itu masih relatif kecil ya, masih di bawah 10 misalkan, kita misalkan ingin membandingkan angka 3 dan misalkan angka 5 misalkan ya, 3 dan 5 ya. Jika kita ingin membandingkan dua angka ini ya, 3 dan 5, maka mana yang lebih besar ya. Tentu kita bisa langsung mengetahui bahwa 5 ini adalah angkanya atau bilangannya lebih besar daripada 3. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari garis bilangan ini ya, bahwa angka 5 ini ya, angka 5 ini posisinya dia lebih kanan ya, lebih kanan dari 3 ya. Jadi dalam garis bilangan bisa kita lihat bahwa semakin angkanya semakin ke kanan, maka itu angkanya semakin besar ya. Tapi ketika angkanya itu semakin ke kiri, maka angkanya semakin kecil ya. Jadi ketika kita lihat dalam garis bilangan, ketika kita ingin membandingkan dua angka, misalkan 3 dan 5, lihat saja ya dari garis bilangan, mana di antara bilangan 3 dan bilangan 5 mana yang paling kanan ya. Yang paling kanan itulah yang paling besar, dan yang paling kiri itulah yang paling kecil ya. Jadi 3 dan 5 itu lebih kanan 5, maka 5 ini lebih besar dari 3. Itulah cara membandingkan bilangan yang bilangannya itu masih relatif kecil atau tidak besar ya. Nah, masalahnya bagaimana kalau kita membandingkan bilangan tetapi bilangan itu adalah bilangan yang cukup besar, misalkan ribuan, ratusan. Kita tentu tidak mungkin gitu kan membuat garis bilangan ya sebanyak 100 gitu kan, sebanyak berderet angka 100. Tentu itu akan membuang waktu gitu kan, akan menghabiskan waktu. Nah, caranya ketika kita dihadapkan oleh suatu bilangan yang besar, bagaimana cara membandingkannya? Tentu yang pertama adalah kita lihat dulu penyusun ya kan, banyaknya penyusun di angka tersebut ya. Jadi ketika kita membandingkan suatu bilangan, tentu kita
membandingkan bilangan positif, bisa kita membandingkan bilangan positif dengan positif, bisa juga kita membandingkan bilangan negatif dengan bilangan negatif, atau bisa juga kita membandingkan bilangan positif dengan negatif. Jika kita membandingkan dua bilangan, yang satu positif, yang satu negatif, tentu pasti bilangan positif pasti lebih besar, gitu kan? Ya. Tapi misalkan dalam pembicaraan ini kita batasi terlebih dahulu bahwa kita ingin membandingkan bilangan yang positif dengan bilangan yang positif. Ya. Jadi misalkan kita ingin membandingkan 7 dan 12 ya. 7 dan 12 ya. Nah, dari sini tinggal kita lihat saja banyak penyusun dari angka tersebut. Ini angka penyusunnya ada sebanyak 1 kan? Ada 1, 2, 1 angka penyusun ya. Ada 1 angka penyusun. Ini ada 2 angka ya. Dari sini saja kita sudah bisa lihat bahwa 12 ini dari segi jumlah penyusun itu lebih banyak 12, maka bisa dipastikan bahwa 12 ini lebih besar daripada 7, atau 7 ini lebih kecil daripada 12 ya. Jadi yang pertama kali harus kita lihat adalah banyaknya penyusun dari angka tersebut ya. Lalu misalkan kita ingin membandingkan angka 3, 2, 6 ya dengan 3, 4, 8. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa yang satu angka penyusunnya sebanyak 3 angka penyusun ya, 3, 2, dan 6, dan yang satu angka penyusunnya sebanyak 4 ya, 3, 4, 7, dan 8 ya. Itu bisa dipastikan bahwa 3478 ini dia lebih besar daripada 326 karena banyak penyusun dari ini. Ada sebanyak 4 angka ya, ini ada sebanyak 3 angka ya. Di sini bisa kita ketahui kan bahwa 3 ini dia merupakan nilai dari puluh ribuan ya, 30.000. Ini 4 ini dia merupakan ratusan ya, 400. Lalu 7 ini dia merupakan puluhan, dan 8 ini dia merupakan satuan ya. Jadi jelas bahwa 3478 ini dia merupakan lebih besar daripada 326 ya. Ya, dari sini kalian sudah bisa ya membandingkan bilangan yang positif dengan yang positif ya, baik itu yang jumlahnya kecil maupun yang jumlahnya relatif besar ya. Nah, bisa kalian baca ya di buku di halaman 6 ataupun di halaman 7 terkait dengan materi tersebut ya. Lalu silahkan kalian buka lagi bukunya halaman 8 ya, halaman 8 ya. Nah, di contoh 1.1 kalian disuruh menentukan mana yang lebih besar ya, antara 47.653 dengan 8.699 ya. Jadi kita ingin membandingkan angka ya. Kita ingin membandingkan angka 47 ya, ini ya. Jadi kita ingin membandingkan dua angka ini ya, 47.663 dan 8.699 ya. Dari sini jelas ini terdiri dari 5 angka penyusun, dan ini terdiri dari 4 angka penyusun. Maka mana yang lebih besar? Tentu yang ini akan lebih besar karena jumlah penyusunnya dia lebih banyak ya. 4 ini dia merupakan
puluh ribuan, ini ribuan, ya, ini ratusan, ini puluhan, dan ini satuan, ya. Jadi jelas yang angka sebelah kiri ini dia lebih besar dari angka yang sebelah kanan, ya. Nah, lalu yang selanjutnya misalkan kalian ingin menentukan atau membandingkan angka 88.592 dengan, nah, bisa dilihat yang satu 8592 dan yang satu lagi 8631, ya. Dilihat dari jumlah angka atau angka penyusunnya, ini sama-sama ada 4, ada 4 angka penyusun. Yang ini ada 4 penyusun, yang ini ada 4 angka penyusun, ya. Kalau kita membandingkan dua angka yang relatif besar, misalkan ribuan seperti ini, dan jumlah angka penyusunnya ini sama, ya, sama-sama 4 angka penyusun atau ribuan, ya, ini ribuan, maka yang pertama kali lihat adalah angka paling kiri, ya, paling sebelah kiri, ya, ini, ya. Lihat jauh lebih besar yang mana, ya. Bisa kita lihat bahwa ini angka yang satu, angka paling kiri itu adalah 8, ya. Yang satu lagi itu adalah 8, ya. Tentu dari sini kita belum bisa memastikan mana angka yang lebih besar. Jika angka pertamanya itu sama, maka kita lihat angka yang kedua dari sebelah kiri, ya. Bisa dilihat angka keduanya, yang kedua, ya, yang angka pertama, yang bilangan pertama itu adalah 5, yang kedua adalah 6, ya. 5 dan 6 itu lebih besar mana? Lebih besar 6. Maka bisa dipastikan bahwa 8.631 ini adalah lebih besar daripada 8.592. Jadi yang ini lebih besar daripada yang ini, ya. Jadi itu cara membandingkan dua bilangan yang angka penyusunnya atau jumlah angka penyusunnya sama, ya. Nah, sekarang coba kalian lihat, ya, halaman 9 di buku kalian, ya. Halaman 9 yang bagian ayo kita menalar, ya. Yang pertama itu tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547.578 dengan negatif 595.326, ya. Kalau tadi kita membandingkan dua angka yang positif, ya, sekarang kita membandingkan angka yang negatif, ya. Jadi berbeda dengan yang positif. Jadi kalau yang negatif, ya, semakin dia besar angkanya, dia semakin kecil. Kalau yang negatif, ya. Kalau yang positif kan semakin besar angkanya, dia semakin besar nilainya, kan. Tapi kalau dalam bilangan negatif, dia semakin besar angkanya. Beda dalam bilangan negatif, maka dia semakin kecil, ya. Ini bisa dilihat misalkan kita ingin membandingkan bilangan negatif dengan kalau tadi kita membandingkan bilangan positif, ya, sekarang kita mencoba membandingkan bilangan yang negatif, ya. Ini, ya. Jadi yang satu itu adalah negatif 547.578 dan yang satu itu adalah negatif 595.326, ya. Jadi sekali lagi, kalau dalam bilangan negatif, ya, semakin besar angkanya maka dia semakin kecil. Maka terlebih dahulu kita lihat jumlah angka penyusunnya ini adalah berapa? Ini ada sebanyak 6 angka penyusun. Ini juga sama, ada sebanyak 6 angka penyusun, ya. Jika jumlahnya banyak, sama-sama 6 angka penyusun, maka tinggal kita lihat angka pertama di sebelah kiri. Ini angka 5, ya. Yang sebelah sini angka 5.
ya, belum bisa kita memastikan mana yang lebih besar. Lalu karena angka pertamanya sama, ya, maka kita lihat angka keduanya dari sebelah kiri. Yang sebelah sini angka 4, ya, yang sebelah sini angka 9, ya, sudah berbeda, dan ini lebih besar angkanya, ini lebih besar. Kalau dalam bilangan positif, ya, ini misalkan negatifnya saya hilangkan, tentu ini lebih besar, ya. Tapi dalam hal ini kita membandingkan bilangan negatif. Dalam bilangan negatif, karena ini bilangannya yang kedua lebih besar kan, 4, ini 4, ini 9. Ya, kalau dalam bilangan positif tentu ini lebih besar. Karena ini bilangan negatif, maka yang lebih besar adalah bilangan yang ini. Ya, bilangan yang ini, ya. Jadi salah saja kita contohkan dalam bilangan yang kecil, misalkan negatif 5 dan negatif 9, ya. Kalau ini negatifnya saya hilangkan, misalkan 5 dan 9, tentu 9 lebih besar. Tetapi kalau negatifnya, negatif 5 dan negatif 9, tentu negatif 5 ini lebih besar dari negatif 9, ya. Jadi kalau dalam bilangan negatif, bilangannya semakin kecil dia semakin besar, dan bilangan semakin besar dia semakin kecil. Itu dalam bilangan negatif, ya. Jadi seperti itu, ya, membandingkan bilangan, ya, baik itu bilangannya yang relatif kecil ataupun bilangan yang relatif besar, baik itu bilangan sama-sama kita bandingkan bilangan yang sama-sama positif atau kita membandingkan bilangan yang sama-sama negatif, ya. Jadi kalian itu bisa, ya, ketika dihadapkan dalam suatu soal kita disuruh membandingkan dua bilangan, baik yang bilangan yang kecil ataupun bilangan besar, baik positif dengan positif ataupun positif dengan negatif, tentu kita bisa membandingkan dua bilangan mana yang lebih besar ataupun mana yang lebih kecil, ya. Untuk lebih memahami lagi, coba kalian silahkan dilihat lagi nomor 2, ya, tentukan bilangan mana yang lebih besar di antara 54 negatif 547.578 dengan negatif 5.195.326, ya. Coba kita bandingkan lagi angka yang kedua, ya, angka yang kedua. Nah, ini kita bandingkan dulu. Tadi langkah awalnya gimana? Jadi langkah awalnya adalah kita terlebih dahulu hitung berapa jumlah angka penyusunnya. Yang sebelah sini angka penyusunnya ada sebanyak 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jelas dari jumlah angka penyusun saja ini lebih banyak, ya. Kalau dalam hal bilangan positif tentu ini lebih besar kalau dalam hal bilangan positif. Tapi dalam hal ini kita bandingkan yang negatif, ya. Ini lebih banyak. Tentu ini pasti lebih kecil, dan yang paling besar itu adalah yang bilangan ini, ya. Jadi bilangan ini lebih besar, ya. Di antara dua bilangan ini ada ini lebih besar dari bilangan yang sebelah sini, ya. Ini untuk yang bilangan negatif. Seandainya saja saya negatifnya dihilangkan, maka tentu ini yang lebih besar, ya. Jadi yang pertama, sekali lagi lihat dulu berapa jumlah angka penyusunnya. Ketika jumlahnya itu sama, maka lihat angka yang pertama. Jika angka pertamanya sama, maka lihat angka yang kedua dan seterusnya. Lalu kita bisa membandingkan mana dua angka yang lebih besar, ya. Nah, selebihnya bisa kalian analisis sendiri, ya, nomor 3-nya sampai nomor 6 untuk lebih memahami bagaimana kalian membandingkan dua angka, membandingkan dua bilangan, ya. Nah, jadi tentu kalian sudah paham, ya, bagaimana membandingkan dua bilangan bulat, ya. Yang selanjutnya kita akan lanjutkan pada operasi, ya. Kita akan lanjutkan ke bagian operasi bilangan bulat, ya. Dalam operasi bilangan bulat, ya, di tingkat sebelumnya atau di tingkat sekolah dasar itu kalian sudah mengenal operasi-operasi bilangan bulat, ya. Ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya, ya.
Dan pertama ini di halaman 11 ya, dan kalian sambil membuka bukunya halaman 11 ya. Ada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Lalu yang pertama kita hadapkan di buku ini, kita disuruh untuk mengamati ya. Ayo mengamati ya, ayo kita mengamati. Lihat coba kalian contoh 3.1 ya. Contoh 3.1, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi ya. Berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Ya. Dari soal cerita ini merupakan contoh daripada penjumlahan bilangan bulat ya. Dari awal misalkan Mia memiliki 3 boneka di rumahnya, dan ketika ulang tahun Mia mendapatkan hadiah lagi sebanyak 4 boneka. Artinya ada pertambahan bilangan dari 3 ditambah dengan 4 ya. Dari awalnya 3 boneka ditambah dengan 4 boneka. Artinya 3 tambah 4 menjadi 7 boneka. Jadi artinya boneka yang dimiliki Mia sekarang itu sebanyak 7 boneka ya. Kalau kita gambarkan dalam suatu garis bilangan ya, sekalian lihat garis bilangan ada titik 0, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan sebelah kiri 0 ada bilangan negatif ya. Jadi titik 0 ini merupakan titik awal ya, ketika Mia tidak memiliki boneka lalu dia memiliki boneka sebanyak 3, jadi artinya dia bergeser 3 satuan ke sebelah kanan ya, berada di titik 3. Lalu ada tambahan 4 boneka, artinya bergeser 4 angka ke sebelah kanan. Maka total boneka yang dimiliki Mia itu ada sebanyak 7 boneka ya. Jadi seperti itu ketika kita menjumlahkan 2 bilangan bulat ya. Lalu yang selanjutnya terkait dengan masalah pengurangan, bisa kalian lihat di halaman 12-nya ya, halaman di contoh 1.4 ya. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya ya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang ya. Kalau yang tadi itu adalah operasi penjumlahan, kalau sekarang dia operasi pengurangan ya. Dari awalnya 6 pasang sepatu yang dimiliki oleh Nia, karena dia diberikan kepada orang lain ya sebanyak 2 pasang, maka tinggal kita kurangi dari 6 berkurang sebanyak 2, jadi artinya tinggal 4 pasang sepatu yang dimiliki oleh Nia ya. Sama seperti tadi, jika kita gambarkan dengan garis bilangan di halaman 13-nya ya, diawali dengan titik 0 ya, dan Nia memiliki 6 pasang sepatu, berarti dia pertambahan sebanyak 6 ke sebelah kanan ya. Jadi ada 6 pasang sepatu yang dimiliki, lalu ketika dia berikan 2 pasang itu kepada sepupunya, maka berkurang sebanyak 2 satuan ke sebelah kiri, artinya dia bergeser ke sebelah kiri sebanyak 2 satuan ya. Jadi kalau berkurang dia bergeser ke sebelah kiri, tapi kalau misalkan bertambah kalau kita lihat dari garis bilangan itu dia bergeser ke sebelah kanan ya. Nah, contoh yang lain misalkan contoh 1.5 ya. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapa selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut ya. Jadi dalam hal laut ini misalkan kita anggap bahwa permukaan laut yang atasnya itu ya, itu dimisalkan adalah titik 0 ya. Ya, jadi misalkan ada suatu laut ya, misalkan ini suatu laut ya, ini misalkan permukaan laut ya, ini atas laut, ini bawah laut, ini misalkan yang atas ini dia merupakan permukaan laut. Nah, jadi kita ibaratkan atau kita anggap bahwa permukaan laut ini dia merupakan titik 0 ya. Jadi ini titik 0 ya. Jadi permukaan laut kita anggap sebagai titik 0, lalu di atas permukaan laut ini titik 0, di atas permukaan laut kita anggap bilangan yang positif, lalu di bawah permukaan laut kita anggap ibaratkan dengan bilangan yang negatif kan ya. Jadi ketika seorang penyelam itu kan dia berada di kedalaman 2 meter, artinya dia berada di bawah 0 kan, di bawah 0.
Nah, dia berada di kedalaman ini kan. Penyelam dia berada di bawah kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut ya. Lalu dia menyelam lagi ke bawah sebanyak 5 meter. Kemudian dia turun lagi hingga ke kedalaman 5 meter. Hingga dia mencapai kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Ya, dari sini dia menyelam lagi sehingga dia berada di kedalaman hingga kedalaman 5 meter. Ya, yang ditanyakan adalah berapa selisih kedalaman kondisi tersebut. Jadi artinya kita menghitung selisih dari sini ke sini. Jika yang ditanyakan itu adalah selisih, ya. Jika yang ditanyakan selisih itu artinya jarak dari 2 ke 5. Berapa jarak dari 2 ke 5? Itu 2, 3. Jadi 3. Ya, bukan negatif 3. Kalau kita yang ditanyakan itu adalah jarak ataupun selisih, maka itu pasti positif ya. Jadi jarak dari negatif 2 ke 5 itu adalah jaraknya adalah sebesar 3 satuan. Atau dalam hal ini misalkan 3 meter gitu kan ya. Jadi selisih ataupun jarak antara titik awal dengan titik yang kedua itu adalah 3 meter ataupun 3 satuan ya. Itulah cara pengurangan bilangan bulat ya. Lalu yang selanjutnya di halaman 14-nya, silakan kalian buka lagi halaman 14. Kita masih bisa menggunakan garis bilangan jika kita menjumlahkan ataupun mengurangi bilangan jika memang bilangan itu masih relatif kecil, atau katakanlah misalkan bilangan itu masih di bawah 10 gitu kan. Tapi ketika kita menjumlahkan bilangan ataupun mengurangi bilangan yang jumlahnya relatif besar, misalkan ratusan, ribuan atau puluh ribuan dan lain seterusnya, tentu kita tidak bisa menggunakan garis bilangan itu kan untuk menentukan hasil tersebut. Nah, caranya itu adalah dengan cara langsung mengoperasikan seperti apa yang sudah kalian pelajari di pelajaran sekolah dasar gitu kan ya. Ya. Jadi misalkan di halaman 14 kalian ingin menjumlahkan bilangan misalkan 800 ditambah 70 gitu kan. Kita tentu tidak mungkin menggunakan garis bilangan gitu kan. Kita akan memakan banyak tempat, memakan banyak waktu gitu kan untuk dari 800 ke 700 itu kan akan sangat banyak sekali kan. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal ini ya, tadi di awal sudah saya jelaskan dalam bilangan itu kan ada yang dinamakan dengan satuan gitu kan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, dan ada puluh ribuan dan seterusnya kan. Nah, cara menjumlahkan bilangan itu tentu kita tinggal bisa dengan berbagai cara gitu kan, sudah kalian pelajari tentu ya, sudah kalian paham tentunya. Nah, dengan cara tersebut kita bisa gitu kan, menentukan berapa jumlah dari bilangan. Kita menjumlahkan dua bilangan, kita harus langsung bisa mengetahui dengan cara yang seperti tadi saya jelaskan gitu, ataupun dengan mengurangi pun sama gitu kan caranya ya. Nah, dalam operasi-operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat tentu ada sifat-sifat yang dimiliki oleh bilangan bulat ya. Ada yang pertama itu adalah sifat komutatif ya. Sifat komutatif di halaman 15 ya. Ada dua sifat di sini, ada sifat komutatif dan ada sifat asosiatif ya. Apa itu sifat komutatif ya? Bisa kalian lihat ya. Jadi jika ada suatu bilangan A dan bilangan B ya, sembarang bilangan ya, bilangan A itu berapa, bilangan B itu berapa, jadi sembarang bilangan bulat ya, baik itu positif, negatif ataupun nol. Jika kita jumlahkan A dengan B, maka itu sama saja kita jumlahkan B dengan A ya. Jadi artinya kita balik ya, misalkan ada bilangan 2 tambah 3 ya, 2 tambah 3 itu sama saja kan dengan 3 ditambah 2, itu artinya komutatif ya, sifat komutatif atau dibalik itu pasti hasilnya sama. Nah, yang kedua itu adalah sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif itu adalah ketika kita memiliki 3 bilangan A, B, C, dan D, bilangan sembarang bilangan bulat ya, maka bisa dilihat itu di kotak biru ya, A ditambah dalam kurung B tambah C itu sama dengan A ditambah B, A dalam kurung tambah B tambah C, itu sifat asosiatif ya. Saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan sifat komutatif.
ya. Ini sifat bilangan bulat ya. Tadi yang pertama itu adalah dia bersifat komutatif ya. Apa itu komutatif? A ditambah B itu sama aja dengan B ditambah A ya. Kita misalkan memiliki bilangan bulat A dan B sembarang, misalkan saya ambil contoh 3 tambah 2 ya. 3 ini bilangan bulat, 2 ini bilangan bulat ya. Kita jumlahkan 3 tambah 2 itu pasti hasilnya sama saja dengan 2 ditambah 3, hasilnya 5. 3 tambah 2 hasilnya 5, 2 tambah 3 juga hasilnya 5 ya. Jadi 3 tambah 2 itu sama saja hasilnya dengan 2 tambah 3. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan sifat komutatif. Yang kedua itu adalah sifat asosiatif. Nah, apa itu sifat asosiatif? Misalkan kita memiliki 3 buah bilangan A, B, dan C ya. A ditambah B nah, inilah sifat asosiatif ya. Inilah sifat asosiatif ya. Jadi kita misalkan memiliki bilangan A, B, dan C ya. Misalkan A, B, dan C itu bilangan bulat ya. Ini artinya A ditambah dalam kurung B tambah C itu sama dengan A tambah B dalam kurung tambah C. Artinya ketika kita memiliki 3 buah bilangan ya, kita jumlahkan dulu B tambah C nya, lalu setelah itu kita jumlahkan dengan A, maka itu hasilnya sama saja dengan A ditambah B nya dijumlahkan dulu baru tambah dengan C ya. Misalkan saja saya punya 3 buah bilangan, saya ingin menjumlahkan 2 tambah 3 tambah 4 ya. Saya bisa menjumlahkan 3 tambah 4 dulu atau 2 tambah 3 baru tambah 4 ya. Ini artinya asosiatif itu artinya kalian bisa menjumlahkan 3 tambah 4 dulu lalu hasil tambahkan 2, atau kalian jumlahkan dulu 2 tambah 3 nya baru ditambahkan dengan 4, maka itu hasilnya pasti sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat asosiatif ya. Jadi itu ya terkait dengan operasi bilangan bulat ya. Ada operasi penjumlahan dan ada operasi pengurangan, dan di dalam operasi penjumlahan itu ada 2 sifat. Yang pertama sifat komutatif dan yang kedua sifat asosiatif ya. Tentu kalian sudah bisa paham dengan 2 sifat tersebut ya. Untuk bisa memahaminya silahkan kalian coba kerjakan di halaman 16. Itu ada tabel, tinggal kalian lengkapi tabel-tabel. Ada yang kolom pertama itu A tambah B, kolom kedua B tambah A, dan seterusnya, yaitu bersifat komutatif. Dan yang kolom 2 kolom selanjutnya itu dia bersifat asosiatif ya. Untuk bisa memahami apa itu sifat komutatif dan sifat asosiatif, silahkan kalian coba lengkapi dari tabel tersebut, dari tabel yang kosong tersebut ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai sini ya. Tadi di awal kita sudah bisa membandingkan 2 bilangan bulat, lalu kita juga sudah bisa menghitung ya penjumlahan dan pengurangan di bilangan bulat ya. Coba silahkan kalian pelajari lagi bukunya ya, pelajari kembali ya. Jika memang belum paham, silahkan putar kembali videonya dan kalian bisa mencari referensi-referensi lain baik di buku ataupun di internet ataupun di sumber-sumber lain ya. Jadi intinya kalian silahkan rajin membaca ya, rajin latihan soal, maka insya Allah dalam pelajaran matematik ini pasti kalian akan lebih mudah memahami materi tersebut ya. Untuk tugasnya silahkan kalian nanti bisa lihat baik itu di WhatsApp ataupun di Google Classroom. Itu tugas yang saya berikan akan diberikan di Google Classroom ataupun di WhatsApp ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik ya. Bisa kalian jawab ataupun bisa kalian selesaikan tugasnya dengan baik dan bisa kalian pahami dengan baik ya. Kalau untuk itu saya akhiri saja dulu ya pertemuan ini. Saya tutup dengan doa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.